Baik Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya akan men-share satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, juga relevan bagi kita di kesempatan ini. Yaitu topik saya ialah tentang gereja atau bisnis, mengupas dalih pemimpin rohani yang gila jabatan. Itu topik saya Bapak Ibu. Untuk firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu Saudara, esensi gereja sesungguhnya tidak terletak pada gedung yang megah, atau gedung yang besar, juga tidak bergantung kepada organisasi, bahkan juga tidak bergantung kepada struktur hierarki manusia. Tetapi esensi gereja adalah pada kehadiran Kristus dalam kehidupan gerejanya sebagai fondasi, sebagai dasar, sekaligus sebagai pemimpin yang adalah kepala dalam gerejanya. Sehingga fakta ini harus menjadi konsep yang diaktualisasikan oleh setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Tetapi realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin gereja telah menyimpang dari fokus gereja, yaitu mengarah kepada ambisi pribadi, mengarah kepada egoisme individu, sehingga hal ini tentu akan merusak pelayanan dan kesaksian gereja. Itu sebabnya saya sepakat dengan Emil Brunner. Emil Brunner mengatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan tempat bagi pemenuhan ambisi pribadi. Saya setuju dengan Emil Brunner ini Bapak Ibu Saudara, karena memang gereja merupakan wadah di mana tercipta sebuah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang memiliki iman yang sama, yang dipanggil untuk tugas memberitakan Injil. Jadi salah kalau ada pemimpin yang menjadikan gereja sebagai tempat untuk dia mencapai ambisi pribadinya, menjadi tempat di mana keegoisannya, kepentingan pribadinya diwujudkan di dalam gereja. Ini tentu sangat salah. Oleh sebab itu, maaf Bapak Ibu, oleh sebab itu dalam konteks ini maka gereja harus dikembalikan kepada esensi spiritualnya, kepada esensi kerohaniannya, bukan kepada struktur kekuasaan yang selama ini digaung-gaungkan, diidam-idamkan, bahkan disanjung-sanjung oleh banyak orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari esensi ini maka kita bisa melihat ketika gereja dipimpin oleh orang-orang yang memiliki ambisi pribadi, kepentingan pribadi, memiliki egoisme sendiri, maka tentu akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja. Penyimpangan pertama adalah penyalahgunaan jabatan rohani. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Bapak Ibu Saudara, penyalahgunaan jabatan seringkali bermula atau berawal dari keinginan akan kekuasaan dan kekayaan. Jadi jabatan, harta itu menjadi pemicu dan pemantik di mana terjadi penyimpangan, penyalahgunaan jabatan rohani yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam gereja. Beberapa pemimpin menjadikan posisi gereja atau jabatannya di gereja sebagai alat untuk memperkaya diri,
atau meningkatkan status sosialnya. Jabatan sesungguhnya sebagai pelayan Tuhan harusnya bukan mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan, tetapi itu telah disalahgunakan sehingga jabatan sebagai pelayan Tuhan pun berubah menjadi profesi yang penuh persaingan, ya, mirip dengan dunia bisnis. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Karbar, ya, seorang teolog mengatakan bahwa jabatan dalam gereja adalah pelayanan, bukan dominasi. Itu adalah anugerah, bukan hak. Jadi tidak ada yang mendominasi satu gereja. Ya, one man show dalam gereja tidak boleh. Ya, karena dalam gereja itu jabatan pelayanan, bukan jabatan yang mendominasi. Sehingga kalau kita ada pada posisi pemimpin dalam gereja, maka harusnya itu dipahami sebagai sebuah anugerah, bukan menjadi hak dari pemimpin itu sendiri. Nah, dalam terang inilah gereja harus mencegah struktur hierarkis yang memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang kedua, yaitu dalih dan alasan untuk gila jabatan. Dalam Matius 20 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu." Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang gila jabatan seringkali membenarkan tindakan mereka dengan dalih demi kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan gereja, padahal itu hanya topeng. Dalih ini kerap menjadi selubung sebagai ambisi pribadi, melindungi, membentengi kepentingan pribadi, ambisi pribadi. Sehingga strategi kampanye seperti ini dalam politik pun mulai merambah, tumbuh, dan menjamur dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, dia pernah menulis, "Pemimpin yang sejati adalah mereka yang bersedia kehilangan segala sesuatu demi Kristus, bukan mereka yang mengumpulkan segala sesuatu demi dirinya sendiri." Saya setuju dengan Bonhoeffer, ya, bahwa memang pemimpin sejati bersedia berkorban segala-galanya demi Kristus, bukan untuk mengumpulkan segala sesuatu demi dirinya sendiri. Gereja harus menjadi tempat pelayanan yang tulus, bukan arena persaingan atau ambisi duniawi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, penyalahgunaan yang terakhir adalah dampak gila jabatan bagi gereja. Yakobus 3:16 mengatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Bapak Ibu Saudara, gila jabatan menciptakan perpecahan, merusak kesatuan tubuh Kristus, dan menimbulkan skandal di kalangan jemaat. Jemaat yang seharusnya bertumbuh dalam iman justru menjadi korban persaingan internal para pemimpin. Ini perlu diwaspadai. Itu sebabnya John Stott, seorang teolog, mengatakan, kepemimpinan yang egois menghancurkan integritas gereja dan melemahkan kesaksian Injil di dunia. Saya setuju dengan John Stott, ya, bahwa kepemimpinan yang egois pasti merusak, pasti menimbulkan perpecahan, pasti menimbulkan kehancuran. Bahkan gereja akan kehilangan integritasnya, sehingga kesaksian Injil itu menjadi lemah, menjadi pudar, hanya karena perilaku pemimpin yang gila jabatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perpecahan dalam tubuh Kristus menjadi bukti nyata dampak buruk ambisi pribadi dalam kepemimpinan gereja. Kiranya kita sebagai pemimpin terus menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang berkorban segala-galanya demi kemuliaan Kristus dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri.